Saya senang jalan-jalan. Saya mulai kelas 3 SD. Senang jalan-jalan itu dimulai papa saya. Saya lahir di Sukabumi. Kelas 3 SD, papa saya ajak saya ke Jakarta Fair. Jadi Jakarta Fair dulu itu adalah di Monas. Pasti nggak ngalamin kan ya. Nah, di Monas malam Jakarta Fair. Kebetulan papa saya punya mobil box, beli elektronik di Glodok, beli, malamnya ajak saya ke Jakarta Fair. Besokannya saya kasih tahu ke teman-teman sekelas Jakarta Fair seperti apa. Saya sedih karena merasa bahwa masa satu kelas cuma saya doang yang pernah ke Jakarta Fair. Karena kita di Sukabumi itu kalau mau ke Jakarta Fair harus punya kendaraan sendiri atau harus nginep di Jakarta. Nah, kalau nggak nginep nggak bisa. Nah, itu yang membuat saya bilang kenapa harus saya aja. Dimulai dari kelas 3 SD saya mulai bikin ngatur teman-teman untuk ke Jakarta. SD udah sampai pergi kemana-mana, termasuk sampai ke Bali. SMP sampai ke Medan. SMA saya ke Jakarta. SMK pariwisata. Alasan saya sekolah ke SMK pariwisata adalah supaya cepat-cepat nggak sekolah lagi, tapi bisa jalan-jalan. 81 saya lulus SMK pariwisata, terus kerja 10 tahun. Tahun 90 saya berhenti kerja. 91 saya mendirikan perusahaan ini sebagai travel grosir pertama di Indonesia. Nggak tahu bisnisnya namanya grosir, B2B istilah sekarang. 3 tahun kemudian baru tahu, karena saya berusaha mensupply kepada teman-teman travel agent. Jadi mereka perlu apa sih? Perlu buku, perlu ini, perlu itu. Nah, saya mensupply. Akhirnya ceritanya jadilah namanya Jakarta Express, yang sampai hari ini adalah PT-nya Jakarta Express. Bergeraknya adalah sebagai grosir. Kalau TX Travel itu didirikan tidak punya PT-nya. PT-nya adalah Jakarta Express. PT-nya satu, ini brand sebagai travel franchise pertama di Indonesia. Alasan didirikan TX Travel adalah saya melihat bahwa national brand, national travel agent yang ada di nasional itu tidak banyak. Dan saya merasa kenapa tidak, harusnya ada brand nasional yang ada di mana-mana. Nah, akhirnya terpikir untuk mendirikan TX Travel. TX Travel adalah travel franchise pertama di Indonesia yang sekarang tahun 2019, sejak tahun 2017 menjadi travel yang paling banyak cabangnya se-ASEAN. Di dalam bisnis ada 4 unsur yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama adalah produk. Harus ada produknya. Produknya apa? Saya jualannya apa? Yang kedua, harus ada sistemnya. Menjalankan produk ini pakai sistem apa? Yang ketiga, harus ada marketingnya, cara jualannya. Yang keempat adalah ada pembelinya. Sebagus apapun produknya, secanggih apapun sistemnya, sehebat apapun marketingnya, nggak laku, nggak bisa. Nah, 4 unsur ini saya ikuti terus. Jatuh bangun, jadi kalau misalnya satu lingkaran kehidupan up and down gitu ya. Saya belajar sekarang itu adalah bagaimana membuat
Pada waktu ada di atas, turunnya itu pelan sekali. Pada waktu ada di bawah, naiknya cepat sekali. Supaya cepat ke atas lagi gitu ya. Naik ke atas cepat, turun, naik lagi cepat gitu ya. Nah, selalu kan ada roda kehidupan. Dari roda kehidupan ini, unsur yang utama adalah sebenarnya bukan cuma produk yang cocok dengan pembelinya, tetapi juga mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Kalau dulu orang pergi misalnya tahun 80-an, 81 saya lulus sekolah, lalu kerja di beberapa travel. Dulu itu tour yang laku adalah di atas 2 minggu. 27 hari keliling Asia, 35 hari keliling ke Eropa. 5 tahun terakhir, kalau kita bikin 15 hari ya, bukan 27 hari, ini 15 hari tur ke Asia, nggak ada yang beli. Eropa 10 hari laku kayak kacang goreng. Eropa 35 hari nggak ada yang beli. Kenapa ya? Perubahan zaman. Kalau dulu orang pergi setahun sekali, makanya 35 hari, 27 hari, acara seminggu ke Jepang nggak laku. Sekarang kalau lebih dari seminggu ke Jepang, dibalik lagi nggak ada yang beli. Karena orang pergi itu setahun itu bisa 2-3 kali. Nah, saya mulai tertarik untuk mencarter pesawat dengan harga bersubsidi menjadi sangat murah dan dibuat orang itu 1 tahun bisa pergi 10 kali. Kenapa? Perginya cuma 5-6 hari. Harganya murah. Bayangkan misalnya tur ke China itu 6 hari, biayanya kurang dari 5 juta. Kalau kita sekarang tiket domestik yang lagi mahal, tiket ke Bali bisa 4 juta. Setelah itu 1 juta nginep di mana? 2 malam di Bali misalnya. Nah, ini udah termasuk makan, hotel dan lain sebagainya. Jadi memang kebutuhan konsumen itu pengen yang bagus, tidak terlalu lama, murah, dan pergi berkali-kali. Kita harus mengikuti. Jadi apapun yang diinginkan oleh konsumen, kita harus mengikuti. Misalnya contoh sekarang itu saya bikin 3 tahun yang lalu adalah program 3 jutaan sudah bisa pergi 5 hari ke luar negeri. Ini ke Hainan. Lalu mereka bilang, mau dong harga ke Hainan tapi ke tempat yang lain. Kita cari, bikin. Selama itu yang diinginkan oleh konsumen, kita harus ikut. Kalau enggak, kita nggak bisa bikin sesuatu yang berbeda lalu nggak ada yang beli. Keinginan konsumen apa? Kita ikuti. Satu adalah karena produk saya grup tour ke luar negeri. Jadi target marketnya adalah umur 46 ke atas. Umur 40 tahun ke atas. Karena mereka cocok untuk ikut program, bangun pagi, makan, berangkat, ada bus, pulang sebelum jam 10 malam. Saya tidak target kepada anak muda. Anak muda baru bangun jam 10 gitu ya, pulang ke hotel jam 11 diomelin karena jam 11 maunya jalan-jalan keluar gitu. Nah, ini berbeda. Jadi segmen dan produknya harus kita ikuti. Satu adalah prinsip 4 unsur. Dalam satu bisnis saya pegang betul. Jadi produknya harus mengikuti keinginan konsumen. Siapa konsumen kita, produknya menyesuaikan. Nah, yang membedakan antara TX Travel dan travel yang lain adalah saya berani mengambil resiko untuk masuk ke sana. Travel lain ikut-ikutan. Saya mau jadi kepala, bukan ekor. Itu yang membuat sebenarnya saya harus invest, saya harus berani mencoba, dan yang ketiga adalah saya mau mengambil resiko. Dan ternyata
sejauh ini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dari 91 sampai sekarang, kita punya pengalaman itu cukup banyak sehingga cukup berhasil. Online travel agent jelas disruption, disrupsi, mengganggu. Tetapi dia cuma bisa mengganggu hal-hal yang memang dia ganggu dengan tingkat keterbatasan tertentu. Contoh, satu, jualan tiket. Kedua, jualan hotel. Mereka belum bisa membuat grup tour. Kenapa? Karena grup tour tingkat kesulitannya berbeda. Satu, saya berusaha untuk bergaul dengan kalangan di luar travel. Ini penting. Kalau kita bergaul dengan orang travel, pikirannya adalah jadi orang travel. Tapi kalau kita bergaul dengan di luar dunia orang-orang travel, ternyata punya wawasan yang berbeda. Sehingga itu yang membuat saya punya pemikiran yang berbeda. Saya melihat apa yang tidak dilihat oleh teman-teman di dunia travel. Dan saya suka mencoba juga. Kalau tidak punya keinginan untuk mencoba, untuk sesuatu yang berbeda, monoton terus gitu ya, ya nggak bisa juga. Satu adalah kita harus konsisten. Kedua, memang kalau dilihat yang maraknya penipuan kasus daripada travel-travel yang ada itu adalah memang tidak ada yang pemain lama, semua pemain baru. Jadi kita mesti hati-hati, ini namanya modus. Pemain baru menawarkan produk yang kelihatannya sangat baik. Nah, ini kan perlu pembuktiannya. Jadi memang modusnya adalah berapa lama sih beroperasi? Masuk akal nggak? Misalnya contoh, satu program ditawarkan dengan begitu rupa dan tidak masuk akal. Tentunya kita harus hati-hati. Kalau pemain baru bisa melakukan, jelas pemain lama bisa melakukan sudah dari dulu. Kenapa hanya pemain baru yang bisa melakukan? Berarti kan ada sesuatu. Itu yang perlu hati-hati. Tetapi yang namanya manusia punya namanya faktor serakah, pengen beli semurah mungkin, mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Nah, ini yang di sisi kelemahan manusia yang serakah ini sebenarnya yang menjadi korban. Kalau dia tidak serakah, dia tidak bernafsu untuk membeli dengan harga semurah mungkin, lalu terpancing begitu, menurut saya tidak akan terjadi. Jadi kembali lagi, unsurnya sebenarnya mudah sekali kelihatan. Satu, udah berapa lama. Kedua, kalau dia bisa di awal memberikan menjual dengan harga murah lalu jalan, berapa lama dia bisa bertahan. Dan ini mesti hati-hati. Jadi gini, 2014 saya mendirikan namanya komunitas Billionaire Mindset. Billionaire Mindset 2014 saya dirikan karena saya berusaha untuk bergaul dengan banyak orang dan saya pengen menyalurkan saya punya hobi untuk sharing tentang apa saja. Nah, Billionaire Mindset merubah cara pandang seseorang dalam berpikir supaya berpikir seperti seorang bilioner. Orang yang berpikir seperti bilioner lebih mudah menjadi seorang bilioner. Seorang yang tidak pernah berpikir menjadi bilioner tidak akan pernah menjadi seorang bilioner. Kalau kita pikir gagal,
pasti gagal. Kalau kita pikir bisa lakukan, kemungkinan gagal itu lebih rendah. Ini kan persoalan mindset, makanya billionaire mindset. Nah, sejalan dengan waktu 2014 sampai sekarang kita sudah ada 20-an ribu member, dan saya melihat bahwa banyak orang butuh bertanya. Makanya sekarang kita bikin tagline, hashtag Tanya Mentor. Jadi Tanya Mentor adalah bagian daripada billionaire mindset. Karena hashtagnya Tanya Mentor, orang mulai bertanya. Karena boleh tanya, gitu. Tanyanya ke siapa? Tanyanya ke mentor. Nah, itu. Jadi Pak Tommy dan saya sebagai co-founder, kita berdua bikin hashtag Tanya Mentor. Pak Tommy sendiri adalah ketua umum daripada Billionaire Mindset. Membernya nggak ada membership, nggak usah bayar, siapa aja boleh tanya, tanyanya kemana? Tanya mentor, gitu ya, bebas. Ini adalah open membership. Dari data yang kita punya, kita udah beberapa cabang, dan saya melihat ini satu yang menjawab daripada kebutuhan. Kita mengumpulkan banyak teman-teman mentor yang sudah melakukan bisnis dan proven record daripada bisnis mereka, dan ini yang kita gabung, kita kumpulkan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Makanya kalau kita lihat di Instagram Tanya Mentor itu seru sekali gitu ya. Satu, mau bisnis dari nol, melangkah, do it, lakukan. Pak, saya nggak punya modal, jadi reseller, jadi dropshipper. Pak, lama, ya itu harus ditekuni. Pak, nggak ngerti, tanya mentor. Pak, bingung mulai yang mana, milihnya gimana, segala macam, coba. Saya selalu mengatakan adalah mimpi tanpa action adalah hanya mimpi indah. Kita mau memulai satu bisnis, mulai dengan langkah. Saya selalu juga mengatakan just do it to get duit. Duit nggak pernah datang tanpa kita melakukan. Satu action itu perlu untuk kita memulai. Semakin banyak kita mengkoleksi kegagalan, semakin dekat dengan kesuksesan. Coba bayangkan, kalau kamu tanya, Anton sudah berapa kali mengalami kegagalan? Buat saya kegagalan itu seperti makan dan minum. Biasa. Apakah saya selalu berhasil? Tidak. Tetapi justru dengan kegagalan, saya tahu kalau ke kiri gagal berarti ke kanan yang sukses. Kalau ke kiri gagal, ke kanan juga gagal, berarti ke depan yang sukses. Kalau ke kiri, ke kanan, ke depan gagal, kemana? Ke belakang, betul. Itu aja. Kalau belum pernah gagal, mau jalan kemana? Ke kiri takut, ke kanan takut, ke depan takut, ke belakang takut, semua takut. Suksesnya kapan bisa diterima? Nggak pernah, karena kita tidak berani melangkah.